Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Serlin Murangguna, program studi pendidikan biologi. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Wirowacana Suma, sedang PPL di SMA Kristen. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian ekosistem. Kedua, siswa mampu mengetahui komponen-komponen ekosistem dan interaksi komponen. Yang ketiga, siswa mampu mengamati ekosistem yang ada di lingkungannya dan bagaimana interaksinya. Nah, apa itu ekosistem? Bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan ini mereka saling memberikan pengaruh di antara keduanya, di mana ekosistem terdapat di belahan bumi, yaitu ekosistem sawah, ekosistem padang gurun, ekosistem laut, dan sebagainya. Nah, kita masuk pada satuan ekosistem. Nah, satuan ekosistem ini terdiri dari ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama itu ada individu, di mana individu ini makhluk hidup yang berdiri sendiri secara fisiologis atau tidak ada hubungan dengan sesamanya. Nah, individu juga disebut dengan makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor merpati di suatu wilayah tersebut dan sebatang pohon bambu. Kita masuk yang kedua, ada populasi. Nah, populasi ini sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di wilayah yang sama. Contohnya ada ayam, ada kambing, ada sebatang pohon mangga, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunitas. Nah, komunitas ini kumpulan populasi yang menempati daerah yang sama. Contohnya dalam komunitas kebun itu terdapat yang namanya populasi pohon pisang, populasi pohon mangga, dan sebagainya. Atau komunitas air. Nah, di situ di air ada bebek, ada ikan, dan sebagainya. Kemudian ada ekosistem. Nah, ekosistem ini sistem interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan pada batas wilayah tertentu. Yang berikut ada bioma. Nah, bioma ini skala besar dari suatu ekosistem. Dia paling besar dari ekosistem. Dan dia memiliki batas iklim dan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Berikutnya ada biosfer. Nah, biosfer ini menjadi keseluruhan di ekosistem. Nah, yang bekerja di planet bumi di setiap elemen, mereka saling mempengaruhi. Berikut kita masuk pada komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, apa saja komponen penyusun ekosistem? Nah, yang pertama ada komponen abiotik, yang kedua ada komponen biotik. Di mana komponen abiotik ini yaitu komponen yang tersusun atas benda mati atau bukan makhluk hidup. Nah, contohnya cahaya matahari, ada udara, ada tanah, ada air, dan ada batu. Ini merupakan salah satu contoh dari komponen abiotik. Yang kedua ada komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang tersusun atas makhluk hidup atau organisme. Contohnya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu disebut kata lain atau autotrof, yaitu organisme yang bisa mensintesis makanan sendiri lewat fotosintesis dan dibantu oleh cahaya matahari sehingga menghasilkan fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Konsumen atau heterotrof adalah organisme yang dapat memperoleh bahan makanan dari organisme lain, contohnya hewan dan manusia.
Yang ketiga, ada pengurai atau decomposer. Adalah organisme yang mengurai sisa-sisa metabolisme dari makhluk hidup yang telah mati. Contohnya bakteri dan jamur. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, persilakan tanya jawab di grup WA. Nah, ada pun tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, nanti saya share ke Google Classroom. Nah, sekian dari saya.